Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audrey Bintama Rahmat dengan NIM C1C023020. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang fikih zakat. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi videonya. Baik, pertama adalah latar belakang. Jadi zakat merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Di era modern, pengelolaan zakat dituntut untuk mentransformasi dari sekadar aksi pemberian tradisional menjadi sistem manajemen publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai fikih zakat mulai dari sumber hukum, objek, hingga golongan yang berhak dan tidak berhak menerimanya harus diintegrasikan dengan standar akuntansi modern seperti PSAK 109, guna memastikan bahwa dana umat dikelola dengan tata kelola yang baik demi kemaslahatan masyarakat luas. Selanjutnya ada pengertian zakat. Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti menyucikan atau taharah, tumbuh atau numu, berkembang atau barakah, dan beres atau salah. Secara terminologi, syariat zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disalurkan kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya. Pengertian ini menegaskan bahwa zakat bukanlah sekedar sumbangan sukarela atau filantropi biasa, melainkan kewajiban mutlak atas kepemilikan harta yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan demi kesucian harta dan jiwa sang pemilik. Selanjutnya adalah sumber hukum zakat. Sumber hukum utama kewajiban zakat berakar kuat pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, serta konsensus para ulama. Dalam Al-Quran, perintah zakat seringkali digandengkan secara beriringan dengan perintah sholat. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang menegaskan kewajiban menegakkan sholat dan menunaikan zakat, serta surat At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan pembersihan harta melalui zakat. Landasan ini diperkuat oleh berbagai hadis sahih, termasuk hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai 5 pilar fondasi Islam. Di Indonesia, sumber hukum ini juga telah bertransformasi ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang memberikan legalitas formal bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dan mendistribusikan dana umat. Berikutnya adalah jenis zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua jenis utama yang memiliki karakteristik dan waktu penunaian yang berbeda, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun yang masih bayi, yang ditunaikan pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dengan tujuan menyucikan diri dari dosa-dosa kecil dan memberikan makan kaum miskin di hari raya. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta dan harta benda tertentu yang didapatkan secara halal dan telah memenuhi kriteria kuantitas minimum serta jangka waktu kepemilikan 1 tahun, dengan tujuan untuk membersihkan harta tersebut dari hak-hak sosial. Selanjutnya adalah objek zakat harta. Objek zakat harta terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi kontemporer, namun tetap berpijak pada prinsip membersihkan kekayaan yang produktif. Secara klasik, objek zakat mal meliputi emas dan perak, uang simpanan, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta, serta barang temuan atau barang tambang. Di era modern, objek zakat meluas pada sektor-sektor pendapatan baru seperti zakat penghasilan atau profesi, saham dan obligasi, reksadana, aset kripto, bisnis waralaba, hingga sektor properti sewaan. Semua objek ini wajib dizakati apabila nilainya telah setara dengan nisab emas dengan tarif zakat standar sebesar 2,5% untuk aset finansial dan perdagangan, atau 5% hingga 10% untuk sektor pertanian tergantung sistem irigasinya. Berikutnya ada penerima zakat. Penyaluran zakat bersifat mutlak dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena ketentuannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Selanjutnya adalah yang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah amil, yaitu para pengelola dan pengurus zakat. Selanjutnya ada mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang perlu dilembutkan hatinya. Selanjutnya ada rikab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau dalam konteks modern pembebasan dari perbudakan modern.
Selanjutnya ada gharimin, yaitu orang yang terlilit utang demi pemenuhan kebutuhan dasar atau maslahat umum. Ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat. Dan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dan perjalanan yang taat. Selanjutnya orang yang tidak boleh menerima zakat. Di samping menentukan penerima yang sah, syariat Islam juga melarang keras golongan tertentu untuk menerima dana zakat demi menjaga keadilan distribusi dan kehormatan agama. Orang yang tidak boleh menerima zakat meliputi orang kaya yang memiliki kecukupan harta atau kemampuan fisik untuk bekerja mencari nafkah, serta keturunan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk penghormatan atas kesucian nasab mereka. Selain itu, zakat tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim, kecuali dalam kategori mualaf tertentu, serta individu yang nafkahnya wajib ditanggung oleh si pembayar zakat itu sendiri, seperti istri, anak, cucu, orang tua, dan kakek atau nenek. Karena memberikan zakat kepada mereka sama saja dengan menguntungkan diri sendiri secara finansial. Selanjutnya hikmah zakat. Zakat mengandungi hikmah yang sangat mendalam, baik dari dimensi teologis, psikologis, maupun sosial ekonomi. Dari aspek teologis dan psikologis, zakat berfungsi membersihkan jiwa muzaki dari penyakit hati seperti kikir, serakah, dan cinta dunia yang berlebihan, sekaligus menumbuhkan rasa syukur dan keberkahan pada sisa harta yang dimiliki. Dari dimensi sosial dan ekonomi, zakat bertindak sebagai jaring pengaman sosial yang efektif untuk mengikis jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengurangi angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi, memutar roda perekonomian melalui peningkatan daya beli kaum mustahik, serta menciptakan keharmonisan dan solidaritas sosial di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada pelakuan akuntansi PSAK 109. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menyusun pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah bagi organisasi pengelola zakat. Berdasarkan PSAK 109, amil wajib memisahkan pencatatan keuangan secara tegas berdasarkan jenis dana yang dikelola, yaitu dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil itu sendiri, agar tidak terjadi pencampuran peruntukan. Pengakuan zakat dilakukan pada saat kas atau aset non-kas diterima, di mana aset non-kas dinilai berdasarkan nilai wajar, dan amil berkewajiban menyajikan laporan keuangan berkala yang komprehensif, meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan untuk memastikan audit eksternal dapat dilakukan secara valid. Baik dari materi yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan, zakat adalah bentuk ibadah yang indah karena tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi juga menjadi solusi nyata untuk membantu sesama dan mengurangi kemiskinan. Agar manfaatnya benar-benar terasa di zaman modern ini, zakat harus dikelola secara jujur, rapi, dan terbuka. Salah satunya dengan mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Jika aturan agama dan pengelolaan yang transparan ini dapat berjalan beriringan, maka lembaga zakat akan makin dipercaya oleh masyarakat. Hasilnya, dana yang terkumpul bisa digunakan secara maksimal untuk mensejahterakan umat, bahkan mampu mengubah kehidupan para penerima zakat hingga suatu saat nanti mereka bisa mandiri dan berbalik menjadi pemberi zakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.